Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'ul ulum wal hikam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis ad-dunya mazra'atul akhirah. Doa restu kita bersama kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhir dan ulama yang muqtabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa restu kita bersama kepada almarhum Abu dan Ummi almarhumah adalah doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Ta'zim wal ikram kepada ayah anda rahmat kita bersama, yaitulah Abu selaku pimpinan Darul Mu'arif dan Darul Mu'arifah beserta keluarga. Ta'zim wal ikram kepada seluruh dewan guru yang mana dengan adanya dewan guru kerana pendidikan budaya tercinta berjalan dengan lancar. Dan yang kami bangga-banggakan kepada seluruh sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan satu syarahan yang telah kami beri judul titik kehidupan. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia adalah untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Kehidupan di dunia adalah untuk kita bercocok tanam yang akan kita petik kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana yang tertera pada sabda Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam yang akan kita petik kelak di yaumil qiyamah. Yang mana di yaumil qiyamah kita akan merasakan kesenangan yang abadi. Kita akan merasakan kesenangan yang hakiki. Andai kata semasa kita hidup di dunia kita pernah menanamkan tanaman yang bermanfaat. Akan tetapi sebaliknya kaum muslimin, andai kata kita tidak pernah menanamkannya semasa hidup di dunia, maka kita tidak pernah mendapat apapun di yaumil qiyamah. Sebagaimana pepatah mengatakan, janganlah engkau mengharap memetik hasil dari yang tidak engkau tanam, dikarenakan itu merupakan sebuah angan-angan, bukanlah sebuah harapan. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kehidupan yang hakiki bukanlah harta, tahta dan jabatan. Kehidupan yang hakiki bukanlah istri yang cantik, melainkan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang namanya setelah mati. Dari sejak ayunan hingga sampai kita dewasa, apa yang telah kita tanam semasa hidup di dunia, apakah rumput yang kita tanam ataupun
maka celakalah kita kelak di yaumul kiamah. Andai kata tumbuhan yang bermanfaat yang kita tanam semasa hidup di dunia, maka kita akan berbahagia kelak di yaumul kiamah. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita sangatlah istimewa, yang mana di dalam kehidupan tersebut Allah memberikan kesempatan dan juga kenikmatan yang merupakan kedua-duanya tersebut hanyalah sifat yang sementara. Allah akan mencabut kenikmatan dan juga kesempatan. Maka oleh karena itu, sebelum Allah mencabut kenikmatan dan juga kesempatan, marilah kita mengingat satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, masa muda sebelum masa tua. Masa muda adalah masa yang sangat menyenangkan. Masa muda adalah masa yang sangat menggembirakan. Akan tetapi kita jangan terkecoh dengan kenikmatan dunia yang sementara. Marilah kita pergunakan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk menuntut ilmu. Janganlah kita bahu-membahu dalam sebuah kemaksiatan. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, sihataka qabla safarika, sehatmu sebelum masa sakitmu. Kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita merupakan satu kenikmatan yang telah Allah titipkan kepada kita. Namun kemanakah kita pergunakan kesehatan tersebut? Kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita bukanlah untuk bermain bola di dunia dan bukan untuk menjadi petinju yang mendunia, melainkan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita hanyalah untuk beramal dengan ilmu yang telah ada. Maka oleh karena itu, sebelum datang masa sakitmu, marilah kita pergunakan masa sehat untuk beramal dengan ilmu yang telah ada. Adapun yang ketiga adalah ghinaka qabla faturika, kayamu sebelum masa miskinmu. Hadirin kaum muslimin, kekayaan yang telah Allah titipkan kepada kita, harta yang telah Allah titipkan kepada kita, bukanlah untuk berkaya-kaya di dunia dan bukanlah untuk bergaya-gaya di dunia, melainkan harta yang telah Allah titipkan kepada kita merupakan satu kesempatan untuk kita bercocok tanam di permukaan bumi ini. Maka oleh karena itu, harta yang telah Allah titipkan, kekayaan yang telah Allah titipkan, marilah kita pergunakan kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang talaga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat adalah hayataka qabla mautika jatanani, hidupmu sebelum matimu. Marilah kita pergunakan kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Janganlah kita sia-siakan kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Andai kata kita pergunakan kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita kepada jalan yang tidak bermanfaat, maka habislah sebahagian besar waktumu dan umurmu dalam keadaan yang sia-sia. Sebagaimana yang tertera di dalam kitab Al-Murakil Ubudiyah, waktu adalah hartamu, waktu adalah umurmu, sedangkan umurmu adalah hartamu. Dengan harta itulah
engkau mencapai kebahagiaan kelak di yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima adalah faragha qabla syughlika, masa luangmu sebelum masa sempitmu. Marilah kita pergunakan keluasan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, dikarenakan hari ini Allah memberikan keluasan waktu kepada kita, belum tentu Allah memberikan hari esok. Maka oleh karena itu pergunakanlah keluasan yang telah Allah berikan kepada kita untuk berhadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa kata Allah, demi waktu, seiring berjalannya masa, seiring berjalannya waktu. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, terkecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Adapun yang dari syarahan di atas dapatlah kita ambil beberapa titik kesimpulan. Titik yang pertama, dunia ini hanyalah untuk kita mencari kebahagiaan di akhirat. Titik yang kedua, kehidupan di dunia hanyalah untuk kita bercocok tanam yang akan kita petik kelak di yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi